Jadi jatuhnya apa, netizen yang masuk ikut campur ke dalam urusan rumah tangganya mereka. Dan menurutku juga banyak netizen yang komennya sampai kayak gitu segitunya banget, kayak ngerasa diri lo paling suci, sedangkan itu urusan pribadinya mereka dan harusnya lo nggak bisa masuk. Karena surga dan nerakanya dia bukan kalian yang nentuin. Kok nggak jenguk sih, ya ampun, kok ditinggalin segala macam. Nggak boleh jenguk main handphone, gua live Instagram. Kak Dery kan termasuk orang yang dulu sempet di lingkungan Leslar, terus juga di lingkungan Tofu juga Torik Fuji, dan sekarang manajemen Ricis Tengku Ryan. Kalau disuruh kasih urutan, menurut Kak Dery, siapa pasangan fenomenal antara 1 sampai 3 di antara 3 pasangan itu? Hai Biser, hari ini gue janjian buat podcast bareng dengan Dery Saputra. Tapi seperti biasa, daily activity gue sebelum kemanapun, mandi dan cuci muka. Tadi gue mandi pakai shower scrub dari Scarf Whitening. Yang gue suka banget dari shower scrubnya ini, wanginya tahan lama dan butiran scrubnya yang bener-bener melembutkan kulit gue. Karena muka gue lagi agak berjerawat, gue tadi juga cuci muka pakai produk terbarunya dari Scarlett, Acne Facial Wash, yang kandungannya mengandung seaweed extract, mugwort hydrogel, vitamin C, citric extract, lemon water, jeju rosmal, aloe vera, Contella asiatica, dan pomegranate extract yang berfungsi melawan bakteri penyebab jerawat, mencerahkan noda bekas jerawat, dan menjaga kelembapan wajah serta menenangkan kulit yang beradang. After that, gue pakai Acne Essence Toner supaya rangkaian produk Scarlett yang gue pakai meresap dengan baik di kulit muka gue. And then Acne Serum, tinggal total aja, jerawat bakalan gone dalam beberapa hari. Last but not least, cream, karena siang hari gue pakai yang day. Bos, body lotion ini jangan lupa dong. Iya bener banget, thank you deh. Body lotion dari Scarlett wajib banget juga dipakai kemanapun, biar kulit kita semakin cerah, bernutrisi, dan pastinya bebas kering. Karena mengandung glutathione, vitamin E, dan kojic acid. Semua produk dari Scarlett Whitening ini sudah BPOM and not tested on animal. Kalian bisa beli sekarang juga di official store Scarlett Whitening. Scarlett Whitening, I really love it. And now, let's go meet Dery Saputra. Di podcast Sebelah Layar kali ini gue udah kedatangan temen gue yang udah beberapa kali muncul di podcast gue. Ini thank you banget, dan sekarang dia udah muncul lagi. Tapi dengan megang artis yang beda dari waktu itu pembahasan. Dulu kan pegang Rizky Bilar ya, dan sekarang dia pegang Ria Ricis Tengku Ryan dan juga banyak artis lainnya. Ada Kak Dery Saputra. Thank you banget loh Kak Dery. Terima kasih, sama-sama udah diundang terus Kak Rizky. Gue dong, thank you. Kak Dery tuh selalu ada buat podcast di belakang layar gue. Dari yang kita belum punya studio podcast sampai yang ini, sampai udah luar biasa. Sponsornya banyak ya. Produk-produk Kak Dery ditunggu loh. PS Store atau apa namanya. Karena PS Store Benix masuk juga. Asik. Jangan di-cut ya. Ayo masuk ya. Kak Dery apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Kak Rizky apa kabar? Aku dong, alhamdulillah, puji Tuhan baik banget. Terus aku selalu ngikutin perkembangan artis-artisnya Kak Dery di Instagramnya. Enggak deh, kayak kalau ngeliat perkembangan Kak Rizky semakin kaya raya. Amin. Semakin kaya raya loh ini. Amin. Terus juga punya podcast juga sekarang, Fams juga kan. Fams, iya tuh PH kebetulan. Alhamdulillah. Itu kita bangun dari nol juga, sama berjuang dari nol. Sama lah intinya. Fams itu ada aku, ada Adlin, ada Fandi, ada Papi Putra, ada banyak banget lah tim-tim juga yang sebelumnya. Adlin yang dulu Rizky Bilar. Yes. Ini orangnya ada di sini. Ada di sini. Harusnya di belakang layar ngobrol di sini. Oh ada Adlin gitu. Oke. Kak Dery boleh gak sih flashback sedikit? Sebenarnya kan kalau yang kita tahu di podcast gue sebelumnya udah dibahas kalau Kak Dery ini adalah manajer dari awal Rizky Bilar, terus lepas lagi, manajerin lagi, sekarang lepas lagi, sekarang pegang Ricis TR. Kalau flashback sedikit, sebenarnya kenapa akhirnya memutuskan benar-benar sekarang lepas dari manajernya seorang Rizky Bilar? Sebenarnya dibilang lepas untuk sebagai manajer sih bukan kayak kalau manajer kan cuma arti sebuah kata, oh dia kerja nih gitu. Sebenarnya kalau lepas mah tidak, kita tetap berhubungan baik secara personality kita masing-masing, secara kehidupan kita masih baik-baik aja, cuma untuk bekerja samanya yang sudah tidak gitu. Kalau untuk semuanya masih baik-baik aja, masih kerja aja. Kadang ada beberapa brand yang misalnya aku kirim langsung ke Depra, aku bilang, atau langsung aku kirim ke siapa tuh Nope, coba di follow up deh gitu, karena ya hubungan kita hubungan yang udah keluarga, jadi bukan yang sebatas cuan doang yang bikin malah jadinya nggak kelas atau apa gitu. Dan sebenarnya pun kalau seandainya Ricis sama Ryan, sebenarnya Ricis sama Ryan itu kan punya manajemen sosmed ya, punya manajemen sosmed tuh Riri.
Dan kebetulan juga Rizky sama Rian itu TV-nya sendiri, dan aku sebagai sahabatnya mereka hanya membantu, kita saling membantu, saling simbiosis gitu. Aku udah agak berat sama kata manajemen sih sebenarnya, karena zaman sekarang manajemen tuh sikut-sikutan, manajemen saling geta-getaan, saling ambil talent, itu udah basi. Makanya aku bilang aku sama mereka bisa kerja sama bareng semuanya ya karena rasa percaya, rasa keluarga. Dan bukan berarti ketika kita lepas sama talent kita rasa percaya kita hilang, bukan. Cuma sebatas memang mereka juga sudah menikah, sudah punya anak, mereka juga pengen berkembang, mereka sudah bangun perusahaan baru, dan itu bukan berarti kalau seandainya aku harus ego menutup rezekinya mereka. Oh bukan. Semuanya masih fine kerja masih ada. Ketika kita ada brand pun masuk, aku masih bisa hubungin timnya mereka yang baru dan tidak ada masalah. Bukan karena ada pemberitaan di luar, katanya karena Leslar udah buka Leslar Entertainment, jadi yang lama-lamanya semua di Depak. Ya Leslar Entertainment itu benar kok dibuka. Benar apa kata netizen, Leslar Entertainment itu dibuka, tapi bukan untuk mendepak yang lain dan bukan melupakan yang lain. Kan orang juga pengen berkembang. Kalau seandainya kita, misalnya kita kayak punya podcast kayak gini, tiba-tiba akhirnya kita punya podcast satu lagi yang benar-benar bisa bikin kita boom, ya kenapa nggak kita ambil sana? Karena kan kita ambil dulu yang besar, yang kecil bukan ditinggalkan, berarti yang kecil harus dibenahi sampai bisa dapat yang besar. Oke, tapi bener yang aku sempat lihat sempat lewat di TikTok FYP aku ada kata Bilar terakhir dari bagian hanya schedule. Sebenarnya yang pas terakhir itu schedule, bagian manajer atau bagian apa? Bedanya apa? Schedule sih. Karena emang schedule iya benar juga, manajer dealingan juga iya gitu loh. Tapi emang ada Bilar kadang dealingan sendiri, bukan tanpa aku tahu ya, aku tahu. Cuma kadang kan ada klien yang emang pengen dealingan sendiri, gitu loh. Dan Bilar kan ngomong di situ, mungkin itu di cut ya, dia juga ngomong kok di YouTube Irfan, dia ngomong kalau seandainya emang dari dulu dia punya bendera sendiri. Yang 31 manajemen itu, ya. Dan aku kan juga nggak mau kalau seandainya gini. Nggak mau lah pasti perusahaan kita diacak-acak sama orang. Iya. Kita sudah ngebangun dari nol. Iya. Dan aku pasti kan setiap manajemen itu mikirnya gini, kita punya anak-anak yang lain jangan sampai dampaknya ke yang lain. Kalau aku gitu. Jadi kalau seandainya netizen ngomong apapun aku cuek banget sih. Kayak bosen gak sih hidup karena netizen? Iya. Jadi kayak yang ya udah, giliran lo ada orang ya yang lo nggak kenal kadang, ataupun gue bikin giveaway, giliran gue bikin giveaway tiba-tiba lo puji-puji gue, giliran apa lo nge-head gue, itu manusiawi sih sebenarnya. Tapi kayak ya udahlah, hidup karena netizen sebenarnya seru-seru nggak seru. Iya. Dia bisa ngedit apapun zaman sekarang. Setuju sih. Iya. Tapi ya udahlah, yang penting aku berhubungan baik sama semua orang, aku baik aja sama semua orang. Ketika orang nggak suka sama itu resikonya, dan itu urusannya dia, bukan urusan aku. Yang penting aku sama mereka semua hubungannya baik, tidak ada masalah, fine aja. Kesel atau ada rasa kesel ataupun kayak gimana itu wajar, kita manusia biasa lah, kita main, nggak mungkin nggak ada rasa kesel, munafik kalau ada rasa kesel, atau lo nggak pernah ngomongin di belakangnya itu lo munafik. Gitu aja. Iya. Tapi sampai sekarang masih suka ketemu sama Leslar? Banget, masih cuma akunya yang jarang ketemu. Kayak misalnya ini YouTube ini keluar tanggal berapa ya kebetulan? Di minggu depan, kapan berapa? Hari Selasa apa Rabu ya? 14 kan? Iya. Lewat tanggal 14. Jadi lewat tanggal 14 gak? Jangan. Bentar Van, tayang kapan? Selasa apa Rabu? Selasa Rabu tanggal berapa? Secepatnya. Jadi dia itu kalau seandainya di bawah tanggal 14 jangan. Oke. Ya kayak misalnya gini, aku diundang ulang tahunnya Bilar untuk surprise dia. Ya. Tapi akunya nggak bisa datang karena tanggal 13 aku harus berangkat ke Bangkok. Nanti netizen ada lagi pasti yang ngomong kalau seandainya alah paling jika dia ini nggak diundang, gue diundang tapi nggak bisa datang. Itu yang kadang-kadang kayak gitu tuh. Cuma karena aku sekarang malas nanggepin ya. Cuma sekalian nanggepin ya aku pahit mulutnya. Jadi aku hubungan sama mereka semua baik-baik aja. Tidak ada masalah apapun, tidak ada kelas sedikit pun. Rasa nggak suka atau suka itu wajar, itu pernah ada karena kita pasti pernah berdebat, tapi selebihnya kita fine aja. Sama Lesti masih sering komunikasi, sama Bilar masih baru aja komen-komenan sama Bilar tentang anaknya, karena kan mau gimana pun anaknya Bilar sama Lesti nggak pernah kenal. Kesel nggak kemarin banyak yang bully Baby L? Kaderi itu duluan tipe kalau orang yang paling vokal ya, kalau siapa dia nggak bully Lesti dia vokal. Ini bilang story, aku sempat up story kayak misalnya karena anaknya ganteng aslinya. Ganteng banget, dan kalau seandainya lo bilang dia jelek, mata lo katarak, dia ganteng banget tuh anak. Cuma emang apa ya, ibarat kata kalau Dede tuh gini, Dede tuh orang yang santai banget. Nangis pernah lah pasti, cuma dia santai. Dulu aja kalau aku kecil, aku tuh digendongnya tuh pakai kain, bukan di ayun-ayun tuh di depan pintu. Dan lo sekarang pakai alat-alat mahal. Terus Dede bilang lah segala macam. Apa perbedaannya alat mahal itu sama alat murah itu gitu.
Karena sama-sama di Ayun aja kan, nggak ada perbedaan, cuma brandnya aja. Dan cuma sekarang lebih maju ya udah, lebih modern gitu. Padahal sama aja, dan isi dari anaknya maupun gimana fisiknya dan mau gimana pun brandnya tetap seorang anak yang indah banget. Jadi kalau lo bilang anak itu jelek, mata lo katarak, aslinya BBL itu ganteng banget. Harus lihat langsung kayaknya ya. Iya, dan cuma bedanya BBL itu tidak dipublish untuk harus semua orang lihat. Iya. Itu disangka eksploitasi anak. Tapi Ayu udah nawarin iklan atau nawarin apa nggak buat BBL? Kalau itu aku kurang tahu. Oh, oke. Kalau tentang BBL aku kurang tahu, ditawarin kan pasti banyak sih anak-anak yang ganteng banget. Cuma mungkin belum kali ya, masih kecil banget. Iya sih, takut nanti sekali eksploitasi anak segala macam juga ya. Disangkanya gara-gara duit. Oke, iya sih. Janganlah. Zaman sekarang aduh, artis-artis itu rata-rata kalau yang dia dari mereka pacaran sampai akhirnya mereka menikah. Iya sih, Bila Resti juga gitu. Sahabat-sahabatku lah, masa aku kawan sampai mereka menikah. Ricis Rian juga gitu. So insya Allah kalau jadi Feros Tevi. Oh, Feros Tevi juga ya. Karena aku juga sempat bilang berapa kali kayak adalah kalian menikah. Iya. Yuk. Ya, mukanya mirip banget soalnya. Iya, emang jodoh kayak. Artis Kaderi sekarang siapa? Masih sama kayak waktu dulu di podcast sebelumnya. Masih sama, tidak ada yang berubah. Masih ada juga ada Irzan. Masih ada Maudi juga, masih ada Bunga Zainal. Masih ada Bunga Zainal, Devina Kirana, Dara Randa, Imran Ismail. Malah yang lagi aku benar-benar pantau banget kerjaan syuting tuh Imran, karena dia lagi mulai naik-naiknya lagi, karena sempat lagi naik ketahan. Oke. Iya. Imran sama semua tidak ada perubahan apapun. Berarti kan kalau seandainya stay berarti kita loyal, dan berarti kan juga mereka loyal sama kita. Setuju. Cuma sekarang kan dikit-dikit ada yang geta. Ada kok aku juga mau digeta manajemen kayak kamu di aku aja, dia ingin dibayar cash. Setan loh. Ambil aja kalau dia mau. Tapi emang kalau misalnya artis sama manajemen yang penting kita emang harus ada kepercayaan dan emang harus kawin ya. Jadi nggak bisa lah kalau orang main ambil begitu aja. Nggak bisa, tapi kan ada aja zaman sekarang manajemen ya kan ada aja. Makanya kan aku bilang berat apa kata manajemen deh sekarang. Aku mah lebih ke keluargaan aja. Jadi sama talent-talentku rasa keluargaan aku sama sahabat aku tuh lebih rasa kesahabatan sama keluargaan lebih nempel, lebih lekat. Jadinya apapun yang mereka mau sharing tentang kerjaan, tentang kehidupan tuh juga nyambung. Oke, kemarin Kak Batara sempat ke podcast aku juga sempat lihat juga di beberapa instastory-nya katanya Batara manajernya Fuji belajar jadi manajer dari Kaderi. Itu bener nggak sih? Alhamdulillah, sebenarnya sih bukan belajar ya, lebih kayak saling tukar ilmu lah. Oke. Gitu. Dikasih tahu karena aku juga kenal Batara kan juga lama. Dulu dia main sama talentku Zeva. Dan kebetulan kenapa aku juga gampang dekat sama Fuji sama Fadli. Ini netizen kadang gini, lo main sama panjat, main sama Fansos, pala lu berjedak. Pala lo. Gue kasih tahu, jadi zaman dulu tuh Kak Eca almarhumah sama Vanessa kakak Angel. tuh sahabatan, iya, temenan dekat. Oke. Ada juga orang kemarin rumahku yang sebelahan dibilang kayak gini sama wartawan. Kalian tuh rumahnya sebelahan gimmick ya. Pala lu gue injek lagi sini. Tadi gue jedak, sekarang gue injek ya. Masa rumah tetanggaan dikata gimmick? Lu kenapa sawan pada gitu-gitu. Jadinya ya kayak aku kerja sama Batara nih segala macam, Fuji Fadli aku kasih segala macam brand bla bla ya, karena emang hubungan kita baik, saling ngebantu, saling tukar pikiran. Kayak misalnya Batara nanya, "Kak, ini gimana ya Kak hitungnya?" Atau aku bilang, "Bat, gini. Atau kan aku ngajarin, kamu jangan kebiasaan balas klien lama atau kayak gini, harus perhitungan cepat gitu." Kan juga ngasih tahu aku. Terus juga Fuji sama Fadlinya juga kayak gitu. Dan kan nggak berhenti di dia aja, aku ke Torik juga kayak gitu. Kok ke Bunganya, ke Aurel, apalagi aku juga dari kecil main sama Aurel, ke atas, semuanya aku berhubungan baik. Cuma kadang ada orang salah kaprah aja tentang itu. Disangkanya ada bilang Batara itu asistennya Fuji ya, manajernya Fuji Kaderi. Kadang ada yang kayak gitu. Iya. Cuma kadang kedekatan orang itu, makanya aku bilang, Bat, kamu tuh harus tahu sampai mana cara kamu batas dekat kamu tuh sama artis kamu. Kayak misalnya kamu tuh nggak boleh terlalu sering dempet. Nanti kamu ada ngekelas. Jangan sering ketemu. Kayak jangan terus diintilin. Yang ada dia nggak berkembang. Biar dia belajar di lapangan kayak gimana tuh artis gitu. Karena musuh tinggi-tingginya lo ya tetap lo dibayar sih. Iya. Aku artis gitu. Artis-artisku ya kayak mau siapapun lo tetap kerja, lo ini masih dibayar. Jadi waktu lo dibayar, fisik lo dibayar. Kalau aku gitu kan, jadi kayak sedikit tegas. Dan kalau seandainya aku tanya sama dia mau beli apa tahun ini, mau beli rumah segala macam, jadi lo jangan dulu kalau gue kasih kerja. Karena ya hubungan kedekatan kitanya itu yang lebih enak. Karena aku juga senang kalau seandainya teman-temanku, sahabat-sahabatku, keluarga aku juga pada sukses. Kita nggak pernah tahu kalau seandainya kita, jangan sampai amit-amit, kalau seandainya kita lagi butuh sesuatu dan akhirnya mereka yang ngebantu atau orang lain yang membantu, Anda bisa lebih. Setuju. Kuncinya kalau aku gitu aja, diomongin orang, dijahatin orang biasa, orang juga manusia. Biasa loh Kaderi loh. Aku sempat lihat juga nih di waktu itu sempat di podcastnya Kaderi sempat training juga yang collab sama Fuji sama Torik ya. Oh iya di YouTube. Di Fams kan. Sebenarnya sedekat apa sih hubungan Kaderi dengan
Torik Tofu ini, pasangan Tofu ini. Aku lihat itu kayaknya kan ya sempet, ya aku lihat sekilas sih, sempetnya emang deket banget. Alhamdulillah aku hubungannya sama mereka baik banget, deket banget juga benar. Aku lebih kenal Torik dulu. Torik, iya. Itu udah lama banget karena aku main sama Atta itu dari 2015. Oke. Sebelum Atta jadi YouTuber. Oke. Aku sudah main sama beliau, udah main, udah seru, udah sering ke rumahnya, dan aku udah dikenalin ke orang tua zaman dulu masih pertama kali Atta bikin buku mamanya dan jual buku itu di Masjid Pondok Indah, aku ingat banget. Aku dikenalin ke orang tuanya dia, main bareng sama Dennis Gusti Putra yang sekarang juga tim Torik, dan kita udah main lama. Dan sampai akhirnya kalau Fuji karena kakaknya almarhumah main juga sama teman almarhum main juga sama sahabat-sahabatku, dan Kaica almarhumah main juga sama aku. Jadi mulai kenal dan akhirnya ketika ada Fuji namanya naik juga, Fadil namanya naik, ya kita udah gampang. Karena sudah pernah tahu komunikasi sebelumnya. Jadi emang sedekat itu. Ya kalau seandainya dia cerita dia apa segala macam ya ke aku, dan aku sama mereka juga sering video callan. Oke. Kayak ya dailyku teleponan sama mereka. Aku lebih suka dailyku tuh gini. Kalau ke talent-talentku atau ke sahabat-sahabatku atau kayak gimana, aku lebih suka video call. Iya, jadi bisa ngeliat langsung ekspresinya ya. Yes. Iya. Kayak it's all good atau apa segala macam gitu. Gimana pas ngelihat Torik Puji dibikinin program di Trans TV, dibully juga sama netizen katanya program apa pasangan-pasangan haram apa atau apa, gimana kan diri? Marah juga nggak? Kalau dibilang marah sih enggak. Aku malah ketawa aja. Biarin aja kalau dia ngomong kayak gitu, yang penting duit lo masuk. Jadi zaman sekarang say, mau mikirin omongan lagi netizen ya kelar-kelar. Puji tuntutannya banyak, Torik juga tuntutannya banyak ke keluarganya, ke Puji ke keluarga juga banyak tuntutannya, dan ngomongin orang lagi gara-gara netizen. Aduh udah nggak bisa deh, nggak bisa. Apa yang mikirin mereka lagi? Mendingan tahun kumpulin duit, bangun sesuatu, udah hidup tenang. Lebih baik duit jangan terlalu banyak deh ibaratnya, tapi kalau dikasih banyak alhamdulillah. Lebih baik aku punya duit cukup tapi hidup tenang dibandingkan terlalu banyak tapi hidupku nggak tenang. Setuju sih. Kepikiran lama duit banyak banget, hidup nggak tenang, habis juga duit. Iya. Karena nggak bisa mikir positif. Iya. Ya, tapi kalau dikasih rezeki banyak tapi juga dikasih positif vibe atau ketenangan yang besar juga ya. Karena Kak Dedo di fase yang mana? Aku di fase mana? Di fase yang mana, yang banyak duit nggak bisa mikir aku banget. Aku masih di fase babu saya. Saya tadi ngomong sebelum syuting, aku lagi ada project ini, aku lagi ada ini, ada berapa puluh miliar. Wow. Itu tuh beberapa hal yang kadang aku bangga sama diri aku gitu. Kadang teman-temanku juga. Kayak kemarin malam aku baru banget ketemu Okin. Tiba-tiba Okin meluk aku, dia cuma bilang kayak, "Der, aku bangga banget sama kamu." Kenapa? Ya, dia tahu aku dari zaman dulu aku nge-host panggung. Zaman sama Vera ya? Sama Vera ya? Belum, malah sebelumnya lagi. Aku sama Rizky Julio dulu, sama Kevin Safargo. Aku nge-host sama Roka gitu segala macam, dipegang sama Hashim, manajer Okin sekarang. Aku tuh dalam setahun itu ada kontrak sekitar 20-an panggung info pensi. Dan Okin ngerasa ngeliat perkembangan aku dari situ, dan dia bilang kemarin kayak, gue bangga sih sama lo, keren. Gue tau lo dari ngongos panggung tuh panggung, dari gembel tuh gembel sampai akhirnya lo bisa jadi sekarang. So aku cuma jawab ke Okin cuma kayak, makasih doanya. Kamu bersih banget sih. Gue gampar ya. Bisa nggak, ini lagi syuting loh. Jadi kayak kita akhirnya aku bilang gini, makasih doanya. Sebenarnya aku juga pasti masih nempel sama orang. Cuma gue kerja, semua apa yang gue lakukan hanya buat nama gue. Oke. Semua yang aku lakuin hidupku di dunia ini hanya untuk orang tua. Oke. Karena cuma ada mama doang kan sendiri. Jadi apapun yang mamaku pinta, apapun yang mamaku bilang, mau aku sejauh apa, mau lagi di luar negeri kayak gimana pun, ketika mamaku bilang, "Dek, pulang." Oke. Jadi semua yang aku lakukan buat mamaku. Jadi mungkin Tuhan ngasih jalan buat aku kayak rezekinya digampangin. Rezekinya lebih dipermudah sedikit lah. Walaupun tetap aku harus kerja keras. Karena buat mama semuanya. Apa yang buat Mama Kaderi bangga dengan pencapaian Kaderi saat ini? Nggak ada mungkin. Udah ngomong serius ya nggak? Ya dia bangga tentang aku ya pasti. Udah bisa ngasih apa pasti lah? Pasti aku nggak tahu, karena kan pasti dia mendem sendiri. Iya. Tapi udah pernah ngasih apa ke Mama? Yang paling Mama benar-benar sampai terharu pernah apa nggak? Banyak hal yang aku kasih ke Mama. Karena semua hartaku punya Mama. Oke. Tapi masih tinggal Mama berarti sampai sekarang? Setiap aku pindah tempat baru ataupun aku beli tempat baru, Mama pasti pengen ikut sebenarnya. Aku mencoba untuk kayak Mama pengen sendiri, gitu. Tapi memang aku nggak mau. Karena agak protek sih Mama. Maksudnya dalam arti gini, lo mau sebebas apapun silakan, yang penting lo jangan bermasalah sama polisi, lo jangan nyentuh drugs,
Lo jangan nato dan lo harus tetap jalanin sholat gitu. Oke. Aku gitu. Ya kemarin kan aku harusnya ke Paris kan, bareng Scarlett. Oh, bareng Scarlett Whitening, luar biasa Scarlett. Ya, tapi emang the best loh. Tiketku semuanya, atau aku mau tidak mau dihanguskan. Oh gitu. Jadi mah sama siapa? Maksudnya bawa artis siapa atau? Sama Ricis semua. Oh, sama tim ya. Emang dari Korendinya aku berangkat. Oke. Sama Riri juga ada badan. Riri semua segala macam. Aku hamin satu. Aku hangusin tiket semuanya. Sampai Korendi bilang, kamu kita kasih hadiah untuk pergi jalan-jalan mau kemana? Masa ada jatuh semua? Tapi aku bilang nggak bisa. Karena situ mamaku udah bilang kayak jangan berangkat deh dia. Nggak tahu kayak ditahan-tahan aja. Iya. Dan tiba-tiba seminggu depannya aku diajakin sama PS Store sama Putra Siregar umroh secara gratis. Wah, balasannya luar biasa juga ya. Luar biasa, makanya alhamdulillah. Dan di situ mamaku nggak bisa ikut kebetulan. Dan tiba-tiba 2 bulan lalu ada temanku nge-WhatsApp aku. Sebelumnya pas aku bulan Februari aku diajakin untuk umroh atau pergi haji di Desember atau Januari tahun depan. Dikasih kado ulang tahunku sama namanya Aiman. Terus tiba-tiba ya udahlah aku ulang rezekin kado ulang tahun karena biar beda kan. Dan berarti kan aku masih ada sisa. Sama mamaku tuh umroh udah pergi haji sama keluarga. Dan tiba-tiba kemarin 2 bulan lalu juga temanku undang, "Dari yuk kita umroh sekeluarga bawa mama kamu." Dan itu udah tiga kali aku ajakan umroh secara nggak bayar tiket-tiket. Gila. Alhamdulillah banget. Luar biasa. Iya, dari awal aku harus ke Paris. Dan ternyata dibalas sama Tuhan, aku harus berangkat ke Paris ini di Desember. Tetap berangkat. Ya tapi beda sama Scarlett. lagi, bukan. Scarlett ajak kita tim Riz boleh loh. Korendi Saputra boleh lagi kita. Kaderinya Allah kasih kita aja lungsuran ya. Nah, tapi kalau Korendi ngasih aku kado nanti aku disuruh pilih liburan. Oke. Dan alhamdulillah emang Korendi the best sih karena aku juga ditransferin duit. Korendi kita Riz juga boleh loh transfer duit di luar dari endorse ya. Riz baru makanan. Oh iya, tapi Scarlett kita juga mau ucapin makasih tim Riz selalu dikirim makanan setiap sebulan berapa kali. Dirimu juga? Iya. Scarlett the best deh. Gue juga suka banget loh. Gue pakai tadi baru sebelum kita gue pakai ini akmanya. Iya ini enggak, tapi apa tadi gue pakai. Scarlett emang Paris dong Paris. Kita tim Riz ada berapa orang deh? Korendi kita ada berapa? 3 orang lah ya, 3 ya ajak ya ke Paris. Masuk. Promonya masuk. Dan makanya kayak beberapa orang-orang yang di samping aku tuh luar biasa baik banget. Kalau gue cancel ke Paris, umroh lah berarti. Oh iya lu sama Haika Deri. Iya. Karena juga sama Pastor juga itu sih. Setiap tahunnya, setiap bulan ya kirim orang. Oh gitu. Dan aku gak tahu kenapa rezeki itu jalan terus karena apa yang aku lakuin hanya buat mamaku gitu. Setuju sih. Dan tiba-tiba dibalas sama Allah Desember ini aku ke Paris. Oke. Dan itu tiketku dibayarin juga. Oke. Dan tiba-tiba aku ke US harusnya bulan Agustus ini. Dan itu aku dipermudah. Karena sempat di Paris pas mau ke Paris kemarin di sama Scarlett ini nih, aku pergi yang acara itu. Pasporku tuh dihilangin. Dihilangin siapa? Entah di Dubes, entah di TLS. Oh. Mereka pengen report ke aku. Kan aku paspor baru. Dan akhirnya dengan pasporku baru, semua visaku keluar dengan gampang. Wah, dipermudah semua ya. Dipermudah semua. Alhamdulillah makanya aku kaget. Ya nggak apa-apa lah. Itu gara-gara mamaku bilang kayak jangan pergi ya. Di sini dulu. Dan banyak orang juga nanya, kenapa sih lo ke Bali mulu segala macam? Gue ke Bali kerja cari duit, monyet. Lo pikir gue makan gabah tiap hari? Gila. Itu makanya banyak nanya, kenapa sih kanan kiri keluar segala macam? Lo nggak ngelatin talent segala macam. Alhamdulillah semua talentku mengerti aku kayak gimana. Yang penting talentnya kerja, yang penting kontraknya sudah diurus, yang penting dia aman, syutingnya yang penting pembayarannya aman. Setuju. Sampai situ. Iya, inilah kita jangan kerja di belakang layar sebagai manajer. Terus kurang lebih tadi Kak Dery bilang itu benar. Yang penting job ada lancar, terus pembayaran lancar, harusnya diem ya udah ya. Ya diam. Di lapangan udah ada asisten kan. Udah ada asistennya dan semuanya alhamdulillah talent-talentku mengerti. Sekali pasti aku main ke lokasi mereka. Karena aku tahu mereka butuh disamperin. Iya. Apa sih yang dilakukan manajer kalau bukan treatment seperti itu? Setuju, iya. Kita traktir kru, makan seru kan. Terus jatuhnya sembari menjilat saya. Biar diutamakan kayak ayo dong jangan pulang terlalu malam gitu. Karena aku juga membiasakan talent-talentku mau dia udah beberapa semuanya hampir pemeran utama di dalam judulnya mereka. Tetap aku tidak memanjakan mereka dalam hal apapun. Oke. Kalau nggak perlu yang harus talent gua harus naik bisnis ya kalau kesini harus kamera ini ini ada ini makanannya. No, itu bukan di manajemen. Oke. Lebih yang mengerti kalau seandainya lo ingat manajer lo juga produksi lo. Jadi tahu apa yang gua butuhkan. Oke. Pernah dikasih barang yang paling wah nggak sama artisnya Kak Dery? Apa? Banyak artisku baik banget. Oh baik. Siapa yang paling baik dan paling sering ngasih? Semuanya sering-sering ngasih aku tiba-tiba tas apa? Branded semuanya, sepatu apa? Tiba-tiba aku dibeliin Louboutin, tiba-tiba aku dibeliin Gucci.
Tuh gue banyak sebut-sebutin merek nih. Tapi nggak usah tiba-tiba dibeliin. LV tapi pernah nggak dibeliin sama talent-talentnya? Enggak. Pernah kak? Jujur. Hei, berotak Kalau aku sih hampir semua ya, alhamdulillah. Masa kecil-kecilnya talentku, kayak misalnya pembayarannya dia masih kecil pembayarannya. Tapi talentku suka yang kayak, Der, mau sepatu nggak? Gitu. Aku yang suka kayak nggak usah dipegang dulu aja. Tapi kalau seandainya Kak Rizky udah sekian lama main talent-talentnya tidak pernah dikasih kado, ada dua hal nih Kak, entah dia pelit atau dia nggak punya otak udah. Enggak kalau aku ulang tahun. Ini jangan di-cut ya. Ini jangan di-cut, sumpah gue nggak mau ini di-cut. Enggak aku ulang tahun dapat, hari raya dapat. Iya kan, Dek? Iya kan? Maksudnya tapi dapatnya cuma hari raya sama ulang tahun. Iya, gitu-gitu. Ya kita kan ada award sendiri loh. Kita kan butuh datang ke PH itu dengan gini-gini. Kalau aku ya, kenapa kadang artisku juga aku modalin, kadang pun kenapa juga artisku modalin aku, karena satu apa, ketika gue meeting sama klien, apa yang gue pakai dan apa yang dia pakai menentukan angka menurut aku. Setuju, iya. Itu pride seorang artis, dan itu pride seorang manajer. Kalau seandainya dibilang, tapi lo kan pergi selalu pakai celana pendek, iya exactly, gue selalu pergi pakai celana pendek. Tapi kan orang juga bisa ngeliat apa yang di tangan gue, apa tas yang gue bawa dan apa sepatu yang gue pakai. Iya. Itu kuncinya. Dan ketika aku lagi dealing sesuatu barang, sama klien, mau barang, mau apapun orang jasanya kita pakai, pasti kan aku mikirnya kayak, lu gila, nego gue segitu. Sepatunya aja begini. Iya, kan nggak nutup. Mobil ada datang ke sini pakai Velfire dari Saputra. Minjem say. Iya, setuju. Bilang bisikin deh talent-talentnya Kak Rizky. Iya. Ya bisikin aja. Siapa tahu talent aku yang dengeran sih, lebih besok aku dapat ini. Gue sih ini. ngasih tahu aja, jangan di-cut. Aku sih ngasih tahu aja ya, aku ngasih tahu aja. Dan kebetulan kan talent-talentnya Kak Rizky beberapa aku tahu. Apalagi Kak Rizky dari orang station kan, Trans TV. Oke, tadi ngomongin masa per PS Storan, Kak Dery gimana sekarang kondisi dari Papi Putra Segar? Karena aku lihat kan Kak Dery deket banget nih sama Papi Putra kan. Sampai kemarin pas kejadian kurang lebih ada nggak sih di sana? Aku lupa deh lihat. Jadi gini. Seliwiran muncul di home YouTube doang aja. Jadi sebenarnya itu kan abis surprising Bilar. Bilal. Bon, ada namanya Bilal bukan Bilar. Bilal. Orang Arab, temannya Papi juga. Surprising di Bon. Nah, abis itu emang pada ke tempat itu segala macam, itu kan tempatnya private banget ya sebenarnya. Iya. Dan juga agak shock sih kenapa CCTV bisa keluar, berarti tidak private. Iya. Gitu. Dan kebetulan emang aku datang menengahi masalah itu. Di sana segala macam. Tapi kenapa aku kalau bahas ini tuh jadi udah bikin aku kayak males. Intinya aku hanya ingin ke semua orang yang ada ataupun ke semua orang yang ada di sana, semua orang yang ada dimanapun, kejujuran itu penting. Kalau seandainya kadang kita berbohong, itu hanya menyelamatkan dirimu sementara. Ketika lo jujur, walaupun kadang ada yang benci lo, tetap itu menyelamatkan hidup lo sepanjang hidup lo. Jadi aku minta sama orang-orang pun yang ada di sana, yang melihat, ayo jujur, katakan yang sebenarnya. Gitu. Dan aku di sini, Papi pun orang yang sangat legowo. Dia sudah legowo, sudah menerima ini. Cuma kadang ada beberapa netizen yang bikin aku kesal. Kadang ngerasa kalau seandainya, oh ini Kak Dery nih pasti nih yang ngajak ini ke sini. Ini Kak Dery nih pasti yang ngajak ke situ. Lo nggak tahu semuanya apa yang terjadi. Intinya lo tidak tahu semuanya. Jadi lebih baik kalau seandainya lo nggak bisa berbuat baik, ya lo jangan berkata kotor. Udah mendingan diam. Karena mamaku pernah ngirimin aku link. Terus tiba-tiba aku kaget. Kok ada ya orang ngomong kayak gitu, netizen ya misalnya. Jadi aku mikir kayak, lo tuh kadang udah fitnah, ngelukain hati orang. Iya. Gitu. Dan sedangkan Papi sama Riko di sana alhamdulillah dia legowo, dia belajar agama dengan baik, dan juga ada kan tuh berita kalau seandainya di sana mereka pada ngasih apa? Iya, ngasih handphone segala macam. Apaan sih gitu loh. Itu nggak bener ya? Udah enggak, itu udah nggak bener. Mereka tuh dua manusia yang baik banget. Riko juga talentku kebetulan. Oh, Riko talentnya Kak Dery. Banyak job yang hilang dari kejadian itu. Dibilang banyak job yang hilang sih sudah pasti lah. Cuma yang pastinya ada nikmat di depan nanti yang mereka dapatkan. Yang tadinya miliarder jadi triliuner. Aku selalu mikir kayak gitu. Iya. Karena aku selalu percaya dari dulu, kata-kataku selalu ingat banget, karma do anything. Lo melakukan hal baik, you get good. Lo melakukan hal buruk, you get bad. But sometimes lo harus menunggu itu.
Iya. Karena kadang ketika udah mendung pun hujan belum tentu turun. Iya. Dan ketika terang hujan baru turun. Iya, bagus sih. Tapi terakhir udah nemuin Papi Putra. Kapan terakhir ketemu? Sebelum aku kemarin ke Bali aku ketemu. Oke, gimana kondisinya di sana sekarang? Sehat, alhamdulillah. Terus juga ya emang Papi orangnya juga beragama banget, masih beragama, dan alhamdulillah Papi sama Rego ngebawa positif vibe-nya mereka ke dalam sana. Jadi pada sholat berjamaah. Oke. Terus pada baca Iqra yang belum pada lancar, Iqra Al-Quran. Semua orang teman-teman di tahanannya semua baik semua sama Papi. Alhamdulillah baik, karena Papi juga sama aja semuanya disamaratakan gitu. Aku jadi ingat kata-kata Bang Anji. Bang Anji itu pernah bilang soalnya di aku di waktu kita umroh, Bang Anji kan agak sedikit orang yang apa ya, mungkin agak idealis, percaya ya kurang begitu percaya agama nih atau yang gimana gitu. Aku lupa namanya. Bang Anji pernah bilang. Tapi ketika dia sholat di Mekah, dia makanya dia sampai beli Ka'bah tuh, gambar Ka'bah gede banget. Dia percaya kalau seandainya semua orang itu sama rata, mau dia siapapun posisinya. Ketika sujud ya sujud, ketika ruku ya ruku gitu. Jadi makanya aku percaya kata-kata Bang Anji itu, dan itu aku tempelin ke Papi, dan Papi itu menyamaratakan itu semua. Yang tidak ada masalah. Lo dulu pengusaha, lo di dalam sel, lo seorang anggota dewan, lo di dalam sel, dan menurut Papi ya siapapun lo, kita sama-sama manusia. Gimana caranya? Cuma bedanya lo menjadi pemimpin yang memaintain, atau lo emang ahlinya dalam ini. Oke, luar biasa ya Papi ya. Baik banget. Iya. Mereka tuh baik. Kalau seandainya dibilang kangen banget sama mereka, aku kangen banget. Tapi kita kan tahu kalau seandainya semua itu ada prosesnya. Jadi nggak bisa ego, aku harus sering ketemu. Dan kan kalau seandainya ada juga yang bilang kayak gini, Kak Dery kok nggak pernah jenguk Papi sama Riko? Akhirnya kemarin aku hantam. Mungkin kan nggak sekolah kali ya. Mungkin nggak sekolah. Emang boleh di polisi ngupdate? Gue pengen tahu. Gue lagi di tahanan loh gitu, lagi jenguk gitu banget, bikin gue kata kasar, jangan ditetetin nih biar pada lihat ya. Sumpah gue gede kadang. Kok nggak jenguk sih, ya ampun, kok ditinggalin segala macam. Nggak boleh jenguk main handphone gue live Instagram. Nggak boleh handphone lo ditaruh di bawah, lo masuk, lo temu, lo ngobrol quality time. Bukannya lo update. Yang ada gue update segala macam, gue nya di dalam. Iya. Ngerti kan? Paham nggak di netizen di sini? Netizen coba kasih komen di bawah ya. Jadi paham kan? Bukannya berarti nggak jenguk, cuma nih emang kalau kita jenguk orang nggak boleh main handphone. Setuju. Iya. Lu bawa makanan ke apa ke, bawa handphone nggak berguna. Ya kan? Iya, setuju. Itu aku sampai dibom-bom kayak gitu sama netizen busuk. Nggak pernah jenguk segala macam. Aduh Tuhan, gue nggak mungkin update, gue lagi di dalam ini kepolisian. Iya. Iya kan? Iya, benar. Dan aku tuh lagi nggak tahu juga beberapa kali setiap apa yang aku post tuh rame. Kemarin juga baru masuk tuh ngepost sesuatu, masuk play It's a Baby Born. Play It's a Baby Born ya. Adalah kayak Ulambe juga. Rame gara-gara aku ngomong lo artis, gue baru tahu. Gue pikir lo cuma anak artis, itu rame. Rame. Terus dalam hati ya aku mikir kayak siapapun ya, kalau gue nggak post apapun, kalau lo ngerasa sendiri ya mungkin lo ngerasa kali. Gue nggak mau ambil pusing daripada gue sebut namanya, kan malas. Aku mikirnya gitu. Iya. Lagi pula emang artis yang finir lu doang. Iya. Banyak. Tapi siapa sama ditujukan ke siapa? Banyak. Banyak. Iya. Mancing aja keributan. Kebiasaan alumni Trans TV biasa godok-godok. Tapi apa nih? Tapi by the way, artis-artisnya Kak Dery semua kayaknya hampir semua jadi brand ambassadornya PS Store ya. Tengku Ryan Ricis, terus kemarin siapa kalau lihat pokoknya emang Kak Dery di PS Store ada jabatannya sebagai apa? Manajernya Papi? Babu. Manajernya Papi Putra Siregar apa enggak? Enggak. Karena sebenarnya emang karena hubungan aku baik sama semuanya. Hubungan aku sama Papi baik, hubungan aku sama Dr. Rocky baik, hubungan aku sama Korendi baik. Hubungan aku sama semuanya. Kok Chris, Koba semuanya baik, luar biasa. Papa Rich baik. Jadinya ketika pun ada brand-brand segala macam, mereka sudah mempercayai aku untuk pakai mereka. Tapi aku tidak pernah ingat. Aku udah produksi. Nah, aku tidak pernah pakai artisku langsung karena aku tahu ini semua butuh proses. Mau artis pun tetap datang casting. Mau manajemen pun tetap harus datang casting. Aku profesional itu. Dan ketika kemarin jadi BA-nya PS, BA-nya Bening, BA-nya Scarlett, semuanya itu kita pengajuan dulu. Oke. Dan kebetulan emang rezekinya beberapa anakku. Ya,
Bintang, say, paham nggak sih? Jadi bukan Paham kan? bukan perkakaenan, Bukan, Oh, bintang. Paham kan kalau anaknya bintang? Iya, aura bintangnya gede ya. Gede. Iya. Harusnya kan juga anaknya bintang. Iya. Cuma mungkin agak pelit. Makanya ngadet dulu kali rezekinya di brand-brand. Om gue kan udah nggak pelit. Iya. Tapi kalau seandainya talent-talentku nih di brand-brand segala macam, mereka baca dulu. Walaupun aku kerja di sana, tetap mereka baca secara profesional. Gua kerja di sini, lo pegang dulu kontraknya. Pas di luar dari kantor, gua manajer, lo talent. Ya, itu profesional aja. Yeah. Tetap ada hitungannya ketika aku bawel mereka, enggak, kamu tanggal sekian harus bisa, nggak bisa, tetap aja. Jadi kadang aku sebagai di kantor itu, nanti mereka masuk ke mereka sebagai manajer. Jadi aku udah tektokan sendiri. Yeah. Kayak misalnya tanggal 1 harus syuting nih brand ini. Nah, nggak pakai basa-basi, aku tinggal hubungin PH, tolong kosongin mereka, nah aku tinggal report ke kantorku lagi. Tanggal ini semua lock tanggal 1, itu lebih mudah kan bekerjanya, karena kerja pakai hati, dimanja juga sama talent, dan manajer juga memanja talent. Itu Luar semua harus dimanjain. Iya, oke. Ya kan, bukan berarti diporotin, kan sama-sama baik, sama-sama Iya. ngasih. Iya. Lagi pincang. Dari Saputra, founder 3 manajemen, pemirsa. Jangan mau dibincang-bincangin banget, say. Nyari duit sekarang susah, say. Ya kan? Terus aku Rizky ada berapa talentnya? Aku sekarang ada 8 ya, Dek. Berapa? Dari 8 gak ada yang ngasih. Oh Tuhan. Suruh patungan deh, minimal beli sepatu bata deh kalau enggak. Gila. Masa manajer datang 88 terkenal gak ada yang ngasih? Pada syutingnya di Falcon. Syutingnya di PH-PH gede. Aduh nih editor. Jangan diedit lah. Karena gua ketemu Kak Rizky konten pertama di Falcon kan? Iya. Iya, Falcon pertama, kedua di sini, ketiga di sini. Iya, Gila. iya, Sampai iya. sekarang tuh udah konten ketiga enggak ada yang ngasih. Sialan Nggak ada, kalan. Ngasih cuma buat ulang tahun doang. Sama buat acara apa tuh kayak Christmas atau apa. Ini dong daily. Dan gara-gara Amin. potongan. Ngasih mah ngasih aja. Ikat. Ini buat semua artis kayak gitu harus kok. Kadang kan ya nggak, bukannya minta ya. Ya ngemis juga sih sebenarnya. Cuma ya kasih lah. Tapi untungnya sih artis gue nggak ada yang kayak begitu, alhamdulillah baik-baik. Teman-teman aku juga alhamdulillah baik-baik, ngasih artis-artisku baik-baik, teman-teman gue baik-baik. Tiba-tiba postingan story Kak Dery, alhamdulillah ditransfer ini lah, nggak ada angin nggak ada hujan ditransfer gitu ya. Contohnya sama Scarlett dikasih tiba-tiba. Oh gitu ya? Contohnya. Scarlett, Korendi, siapa? Tiba-tiba kemarin Dr. Oki bilang, aku kirim duit ya buat kamu jajan di Bali tuh. Tapi tiba-tiba dia lagi di dalam aja, dia ngomong ke Putri Kak Dery dapat jajan dari papi. Tuh. Dari dalam bisa transfer? Enggak, yang transfer Putri, tim media finance-nya. Oh iya. Tuh. Coba bayangin, jadi Putri tuh lagi jenguk papi, lagi tuh kasih si Dery, lupa belum kekirim tuh. Tuh. Bisa paham kan sampai situ? Luar biasa Kak Dery. Gak apa-apa, kau ungkapin aja. Iya. Kita kalau perlu itu WhatsAppin talentnya. Nonton konten ini, podcast ini ya. Iya. Biar ada otaknya, sayang gitu. Kader, sekarang komen. Kak Dery kan sekarang Kak Dery juga kata Kak Dery pegang karirnya Ria Ricis ya, pegang untuk TV-nya Ria Ricis dan Teuku Ryan. Kenapa akhirnya Kak Dery memutuskan untuk ya udah gue pegang lu untuk TV-nya? Membantu Ricis dan Rian untuk masuk ke TV. Kan maksudnya kan kita kan tahu lah Ricis ini kan YouTuber nomor 1. Iya. Kan? Tapi kan YouTube. Secara TV kan Ricis tidak mengambil TV banget. Dan Rian ini kan bukan anak YouTube banget. Gitu. Dan aku hanya membantu sebagai ya dia adik-adikku. Aku bantu untuk ngelilingin ke sana. Makanya biar orang tahu, aku tuh berusaha untuk sama teman-temanku biar hubungan kita long term dalam hal apapun. Aku lebih pengen long termnya tuh secara kehidupan, nggak mau sebatas pekerjaan. Gitu loh. Jadi kayak ngebantu aja ketika ini ada kayak gini udah masuk ambil, ayo sembari maintenance hidup, ayo ambil lah gitu aja. Oke. Dan alhamdulillah mereka kerja. Tapi dapat manajemen fee nggak? Apa? Tetap dapat manajemen fee bantu ada, doang. manajemen fee ada. Cuma kalau aku tuh tipikal berapa kali tanya dari Ricis, tanya dari Rian, kayak berapa kali aku selalu bilang kayak nggak usah. Gue tuh peduli. Sampai kan lo juga baik sama gue karena juga baik banget mereka. Hey, gue belum tim Ricis, gue udah dibeliin Gucci sama dia gitu? dari Paris. Jangan sedih, gue pernah dikasih duit sama dia. Gak ada apa-apa padahal. Gak ada hal apa-apa, gue gak tahu. Sama Rian dikasih kado, ente kemana aja. Balik lagi.
Tuh, ya kan kemarin pada bilang Lesti pergi di apa? Gue lagi tuh main ke Baby kasih sepatu LP. Lu mana aja mana? Nu Bunga Zainal beliin gue Dior. Gue berangkat ke Bangkok kerjaan aja tiba-tiba dibeliin tiket buat Thailand gue. Orang meeting loh Pak Subdev. Dibeliin tiket, mana aja? Karena dia tahu kalau manajer itu kanan kiri kerja buat apa buat Thailandnya juga. Maksudnya dia sedih ngeliat Thailandnya gembel, manajernya gembel gila. Dia suka aneh deh. Tuh kan mereka bilang setuju. Berarti nih harus artis apa sih nama manajemennya kan? Nama manajemennya apa kan? Bridge Entertainment. Apa? Bridge Entertainment. Bridge Entertainment nama manajemennya. Udah Bridge masa kurang berkilau shiny deh barang-barangnya. Canda ya guys. Canda guys. Tapi ya kasih lah gila. Balik lagi. Oke, Kak Dery, oh iya kemarin kan lagi rame juga katanya Rian main di FTV yang adegannya pelukan sama cewek lain. Siapa itu? Oh, itu pokoknya main lawan mainnya Marsha yang pemeran utamanya dan Ricis tahu itu. Iya, itu dari jawabnya dari Kak Dery. Iyalah. Nanti biar keladin dia. Nah ini gue klarifikasi nggak deh, gue nggak butuh klarifikasi karena kan juga kan malah itu Ricis sama Rian kan malah jadi takutnya bermasalah sama PH-nya. Hanya merasa kayak dijatuhkan. Gitu. Iya. Memang enggak. Ini miskomunikasi, benar-benar miskomunikasi secara internal. Karena kan kalau kita sebelum syuting pasti kan dikirimin sinopsis. Iya. Pasti dikirimin skrip gitu loh. Tapi karena posisinya mungkin emang lagi kurang teliti aja ngebacanya, mereka juga, akunya juga, semuanya juga. Jadi ya menurutku juga hal biasa aja sih sebenarnya. Gini, ya mungkin mereka juga punya perjanjian sebelumnya segala macam bla 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 bla. Sebagai kita orang luar, aku juga mikir kadang netizen yang bikin berlebihan. Jadi jatuhnya apa, netizen yang masuk ikut campur ke dalam urusan rumah tangganya mereka. Dan menurutku juga banyak netizen yang komennya sampai kayak gitu segitunya banget, kayak ngerasa diri lo paling suci, sedangkan itu urusan pribadinya mereka dan harusnya lo nggak bisa masuk. Karena surga dan nerakanya dia bukan kalian yang nentuin. Jadi jangan apa-apa gampang banget yang namanya ngebom sesuatu. Ya tapi kan dia harus gini segala macam. Kalau orang yang apa adanya. Kalau gue orang yang apa adanya. Gue pergi mabuk, gue pergi. Gue update. Gue pergi malam. Yang penting gue tidak merugikan lo dan intinya gue tidak merugikan siapapun. It's me, if you don't like me, ya go away. Kalau aku gitu. Dan makanya aku bilang, kadang Ricis kemarin pasti kepikiran, tapi aku selalu kasih semangat dimin aja, capek. Yang ngebangun rumah tangga itu kalian. Yang ngebangun rumah tangga itu kalian. Dan kadang netizen yang positif banyak, yang negatif juga ada aja. Kadang yang negatif ini nih, yang pengen gue pentol palanya. Tapi giliran ditemuin nangis-nangis minta maaf bikin video. Sampai tuh semuanya Rizky dikasih kado juga belum tentu jadi. Kalau begitu caranya. Ya kan? Iya. Kadang itu yang bikin aku kadang gedek sendiri. Tapi kayak lo nggak tahu hubungan gue sama Rian sama Ricis tuh yang sama yang lain sebenarnya gimana gitu. Banyak yang nggak tahu. Aku tuh ngebantu mereka itu ya hanya ngebantu mereka secara tulus, secara ikhlas. Secara ikhlas aku ngebantu. Mereka tuh adik-adikku, mereka tuh orang-orang baik. Gitu. Dan lo bilang kayak next kalau seandainya pilih kerjaan itu dicek dulu ya. You don't know, kita sudah mengecek itu sebelumnya, ya kan. Tapi kita juga harus sadar diri. Rian terjun ke dunia entertain ini, Rian itu kan belum jadi siapa-siapa. Setuju, iya nanti. Dan kita nggak bisa nge-notes terlalu banyak. Iya, dan lu dimarahin sama PH. Dimarahin, yang ada nggak akan dipakai di blacklist iya. Jadi kalau kalian tidak mengerti sistem-sistem yang ada di dalamnya, mendingan kalian diem. Gitu. Tapi sempat dibully juga Kak Dery. Kak Dery milih jobnya sih kayak gini-gini ada banyak. Gitu. Next kalau saya pilih job harus diteliti dulu dong, kan kasihan Ricis segala macam. Lo pikir Ricis nggak tahu? Kan udah dikasih tahu juga sebelumnya. Cuma ini kan ada miskom sampai ada adegan yang peluk kayak gitu, itu kan juga pelukan kan bukan sebatas Rian sama cewek yang gimana. Gitu. Dan zaman sekarang lo mau di dunia entertain kayak gimana pun, ketika lo masih nama lo juga baru, pasti kan lo akan melewati fase itu. Setuju. Sampai akhirnya kayak ya kita lihat lah abang-abang kita tuh Tuku Wisnu, Irwansyah, sampai akhirnya mereka tidak mau ada adegan-adegan taci. Itu kan ketika melewati proses yang lumayan. Iya, udah terkenal dulu di waktu itu. Kalau sampai dibalikin segala macam, aku dibalikin sama PH kayak gini misalnya. Nah, dia siapa? Gue mau coba apa? Iya. Jadi harus tahu, lebih baik mendingan juga kalian gak usah pada ikut campur. Udah anteng, jangan dikasih bumbu-bumbu lagi biar pada berantem. Iya. Orang pada gak kenapa-napa kok lo yang berantem. Orang pada anteng-anteng aja lo yang berantem. Ricis sama Rian fine-fine aja. Komunikasi dalam keluarga itu pasti ada. Jadi tapi jangan berarti apa-apa ini gini segala macam. Itulah capek ngapain udah. Orang mereka cari duit kerja buat anaknya nanti. Setuju
sih. Iya kan kata ngelahirin murah kali. Iya. Mahal. Bulan depan udah ngelahiran ya 2 bulan lagi ya? Iya, insya Allah 2 bulan lagi atau sebulan lagi. Ya dikasihnya sama Allah aja turunnya kapan tuh anak. Iya kan? Nggak tahu dah. Yang penting brand-brand udah gue dapetin aja. Udah ada banyak kontrak. Oh iyalah. Udah berapa? Untuk Rian udah berapa brand ambassador sekarang? Oh dia Rian. Iya Rian tuh. Alhamdulillah. Aku sebenarnya lebih fokus ke Riannya. Oh Rian pikirannya. Iya. Alhamdulillah sudah. Banyak. Karena aku lebih pengennya Rian punya passive income. Oke. Bukan yang daripada ntar kerja lagi di dunia entertain salah lagi ya kan. Iya. Emang pernah salah sebelumnya? Enggak pernah sih, netizen aja yang salah. Oke. Cuma pengennya dia dapat passive income nanti buat anak-anak kerja. Karena aku berhubungan sama Rian kan yang aku bilang tadi, aku tuh hanya ngebantu sebatas dia tuh adik aku. Oke. Bukan berarti kan Ricis juga punya manajemen sendiri. Iya. Tim Ricis. Iya tim Ricis. Ya aku tetap dengan benderaku. Tapi emang dari Rianesnya emang pengen mau main sinetron, apakah dari yang nyuruh main sinetron? Siapa? Dari Rianes sendiri emang mau main sinetron? Karena kan Rian basicnya model kan dulu. Oh iya, Riri waktu cerita model aneka ya? Iya aneka, Rian ya basicnya udah entertain. Oke. Jadi kayak ya udah biasa udah entertain. So, ada juga kan tuh netizen yang ngeluarin foto-fotonya Rian zaman dulu. Iya, yang katanya ada ke klub itu. Itu kapan sih foto yang kapan? Di Aceh kan nggak ada klub. Nah itu di mana? Kalau dia ke Medan paling juga kalau kesana ke Lampung itu hal yang biasa nggak sih? Ke kafe. Dan juga ada foto gitu doang. Iya. Di semua kafe sekarang udah ada musik. Iya. Kalau lu mikir segala macam terlalu kurang nih agamanya segala macam, lu jangan pergi keluar naik mobil ya. Zaman dulu pakai onta. Gua tahu sama lu semua. Gini, lo boleh mencintai agama apapun agama yang lo percaya, tapi kalau lo terlalu berlebihan, lu bodoh. Zaman dulu tidak ada mobil sayang, lo naiklah onta. Ya. Zaman dulu tidak ada alat komunikasi handphone itu haram. Jangan lo gunain handphone dan lo punya Instagram. Kadang kesel gak sih sama kayak gitu-gitu, terlalu berlebihan ngata-ngatain orang sok udah paling suci. Lo ngatain gitu aja lo gak suci, bodoh. Iya, Sabar. Ini besok udah benar ini udah lebaran haji hari ini, lebaran haji. Enggak apa-apa kan habis-habisnya kan langsung bilang Aidul Faizin. Cuma pengen ngungkapin aja kalau seandainya jadi orang, jadi netizen itu jangan apa-apa langsung ngatain, langsung ngebom segala macam. Lebih baik udah antang adem ayam hidup tenang komen sewajarnya. Kalau emang kurang bagus dilihat ya mendingan nggak usah dilihat, langsung di skip. Iya. Biar ngurangin dosa ya. Ngapain gitu loh. Aduh tapi ya udahlah. Intinya semua yang kerja sama aku sampai detik ini, yang freelance juga segala macam, dalam arti freelance tuh kayak ya misalnya kayak aku ke Atta kan juga kan ngasih brand karena aku megang brand gitu. Berarti yang freelance kan ya. Iya. Atta, Aurel semuanya tuh karena kita berhubungan baik semuanya, makanya alhamdulillah aku punya circle yang dimana inner circle itu positif untuk pekerjaan. Iya. Tapi Ricis sama Tengku Rian sekarang kondisinya gimana setelah banyak yang bully atau ada curhat sama Kak Dery mungkin? Kondisinya Ricis sama Rian sekarang tidak peduli karena dia sedang membeli kambing dan sapi. Lebaran haji. Karena mau lebaran haji. Karena mau apa? Lebih baik dia berbuat baik lagi aja, dia ngasih kambing sama sapi ke netizen yang budiman, yang pakman, yang kurang budiman, yang kurang pakman dengan cabut dari dunia ini. Ini kalau tanya gimana kabar sih sama Rian gara-gara syuting FTV itu? Alhamdulillah mereka sekarang lagi beli kambing yang banyak buat ngasih tim-timnya dan beli sapi yang banyak. Berarti apa dia kerja punya duit? Luar biasa. Tengku Rian ada kapok gak buat main FTV atau sinetron setelah itu? Rian tidak pernah kapok karena dia tahu dia tuh sebagai sosok pemimpin laki-laki harus punya penghasilan yang luar biasa buat nanti istri dan anaknya. Jadi bukan lebih kapok, lebih dia tahu oke, nanti gue akan berubah seperti itu tapi nanti. Dalam arti nanti tuh gue akan lebih memilih lagi. Gitu. Tapi dari Kak Dery-nya setelah kejadian itu akan nggak mau pelukan apa tetap biar aja? Aku mencoba untuk biasa aja, lebih untuk aku pilih sih nanti ke depannya. Dalam artian ya udahlah nge-host aja. Udahlah ini dulu aja. Nanti yang film lo jadi ustadz sok. Kemarin di MNC juga jadi ustadz kan sinetron apa? Ada lagi dia jadi ustadz untuk di MTech kebetulan alhamdulillah. Tapi kayaknya nggak bisa dapat karena kan schedule-nya Ricis kan harus lahiran takutnya ketika lahiran. Jadi kan anak pertama. Dan harusnya juga Rian ditawarin wedding agreement. Oh, oke. Alhamdulillah wedding agreement. Bareng Hadi. Iya. Terus Rian ditawarin juga dari yang buat SCTV, alhamdulillah cuma beberapa schedule-nya Ricis lahiran. Banyak series dan Rian juga ditawarin lagi film syuting di Solo ada alhamdulillah karena emang look anak itu bagus. Cuma makanya itu aku bilang Rian itu tipikal laki-laki yang luar biasa baiknya, makanya dia mentingin keluarganya dulu. Jadi dia takut kalau sampai lagi pergi. Kebetulan syutingnya tuh jauh-jauh soalnya wedding agreement kalau di Australia. Terus ini juga ada yang di Solo, makanya Rian takut tinggalin Ricis. Karena Rian tuh sayang banget sama Ricis. Luar biasa. Tapi Kak Dery kan Rian kan baru nih dunia acting. Susah nggak jadi manajer? Maksudnya pernah dapat komplain nggak Kak Dery? Pasti, semua artisku pernah dapetin komplain dari dulu. Dalam arti dari dulu tuh ketika mereka awal-awal pasti ada, ini kurang greget, ini kurang ini pasti. Capek nggak lo jadi manajer?
ya emang fungsinya kayak gitu. Kan kita motong hanya untuk terima komplain artis kita. Iya juga dulu sih. Devina actingnya jelek banget ya, aku harus mengakui. Devina actingnya bukan jelek banget, kurang bagus lah Devina actingnya. Sampai akhirnya sekarang bisa jadi pemeran utama dalam waktu setahun. Oke, belajar ya, pas belajar. Belajarnya Ya. aku tidak masukin dia di acting coach. Lapangan. Jadi langsung main dapat peran, belajar dari Yes, situ. dan skripnya aku selajarin, skripnya dapat skrip dari suatu peran bawa pulang. Oke. Pelajarin di rumah. Lebih aman sendiri karena apa, ketika kamu sendiri, ketika kamu di kamera, ketika kamu casting, ketika kamu syuting itu hal yang berbeda semua. Setuju. Iya. Jadinya akhirnya dia convert sekarang. Oke. Tapi menurut Kak Dery, Tengku Ryan bakal jadi yang pemain film yang besar atau lebih ke iklan, lebih ke presenter atau kemana bakatnya? Lebih jadi insya Allah jadi bapak yang luar biasa baik dan pengusaha aja. Bukan entertainment berarti? Karena mau tidak mau Rian itu emang otaknya bisnis. Oke. Rian itu entertain suka tapi lebih otaknya bisnis karena tuh Rian juga lagi pengen buka usaha apa di Aceh gitu. Rian tuh kayak gitu. Misalnya kayak Kader kalau misalnya Rian nanti buka ini gimana ya gini-gini ntar bantu gini gitu. Dia tuh otaknya cepet nangkap. Cuma karena juga Rian orangnya juga secara accounting otaknya dia tuh secara keuangan tuh juga oke. Kan gitu orangnya. Dan dia orangnya legowo. Oke. Gitu. Dan dia sayang banget sama nyanyi. Sama itu ibunya ya. Iya. Sama ayahnya. Orang kalau di belakang layar seorang reality Tengku Ryan seperti apa sih yang Kak Dery tahu sebagai bacot? Bacotnya kenapa? Bacot banget, mereka berdua tuh berisik, bawel. Oke. Seru ya, Seru, bacot seru, iya. bawel, kocak, seru. Ada aja ulahnya ricis. Oke. Sumpah. Tapi seru, tapi mereka berdua tuh The lucu. best. Dan Rian tuh suka bercanda. Rian tuh diam-diam itu bukan diam, cuma suka bercanda, kadang suka ngejokesnya tuh kadang suka bikin kayak lu mau lucu. Oh, garing. Jadi gara-gara garingnya jadi dia lucu. Oh, oke. Kadang kan dia juga kadang suka ini ya, kadang kalau lagi aku minta promosiin puding. Rian, puding temanku nih kita makan bareng di lokasi syuting. Terus tiba-tiba ada merek brand gitu. Nah, di atas itu ada merek pudingnya. Dia sebut merek brandnya. Kayak misalnya brand ini Paperback gitu ya, Paperback gitu ya. Sedangkan ini Agar apa gitu. Rian lagi nih, aduh sumpah enak banget nih Agar ini. Sumpah enak banget nih makanan ini. Ini tuh mereknya apa? Oh, mereknya Paperback ini. Jadi dia baca Paperbacknya. Gitu. Jadi kayak Rian lu ngapa ya? Gitu, jadi karena emang kedekatan kita sebatas sahabat. Iya. Bukan yang manajer talent gitu, gimana-gimana. Jadi makanya kita deket. Alhamdulillah. Dan makanya orang-orang yang para bos-bos ini bukan bosku. Sebenarnya kayak lebih orang-orang yang aku petuakan kayak misalnya Johnson, Rocky, Papi, Koren segala macam. Mereka tuh maintenance aku, memanage aku sih. Misalnya lo tuh dalam bisnis harus kayak gini. Di dalam entertainment pun juga ada Pak Sukev, ada Amrit, ada Sanjay, ada Maslong, ada dan lain-lain, Medi, semua KDD itu juga Kak Tasya. Mereka maintenance aku. Juga Kawanda, Karin maintenance aku harus kayak gini, Mbak Fiona. Jadi kayak sebenarnya tuh mereka tuh karena aku paling kecil, ini mereka ngajarin aku kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gini. Dan apa yang dikasih sama orang, aku tangkap, aku saring menurut aku baik, positif, aku jalanin, yang tidak aku buang. Oke, luar biasa Kak Dery. Apa yang disuka dan nggak disuka dari Ria Ricis dan Tengku Ryan? Apa yang tadi kan kayaknya tadi lebih banyak yang disuka, lebih banyak yang disuka. Yang nggak disuka berarti yang nggak disuka apa? Tadi kan kayak semuanya baik ya. Yang nggak disuka sebenarnya aku ya nggak ada. Suka semua. Suka lah orang kitanya mainnya pakai hati, jadi suka-suka aja. Nggak pernah berantem. Pernah nggak berantem di mana sama artisnya sama Ricis Tengku Ryan? Berantem nggak? Nggak pernah. Ring tinju kali ya. Kita kali aku mau Dinar Candy berantem. Apa rencana besar Kak Dery selanjutnya buat Tengku Ryan atau Ria Ricis? Rencana besarnya buat mereka berdua, aku cuma ini doang, aku nggak sabar nunggu anaknya lahiran. Aku pengen ngeliat itu, udah itu aja. Karena itu di suatu rezeki atau rezeki yang indah dan besar banget dari Allah. Yang penting anaknya lahiran, sehat, terus juga normal semuanya dan luar biasa nikmat dari Allah lah pokoknya. Itu yang aku tunggu banget dari mereka. Jadi kalau pekerjaan apapun dikasih rezeki sama Allah, yang penting kita jalaninnya baik, insya Allah lancar. Amin, luar biasa. Kak Dery kan termasuk orang yang dulu sempat di lingkungan Leslar, terus juga di lingkungan Tofu juga Torik Fuji, dan sekarang manajerin Ricis Tengku Ryan.
Kalau disuruh kasih urutan, menurut Kak Dery, siapa pasangan fenomenal antara 1 sampai 3 di antara 3 pasangan itu? Aku. Kok dirimu sih? Karena gak ada pasangannya. Nggak ada yang fenomenal. Menurut Kak Dery, menurut kacamata Kak Dery. Nggak ada, itu cinta sejati beneran. Oke. Itu nggak ada gimmick soalnya. Nggak ada gimmick. Nggak ada gimmick, itu cinta sejati beneran mereka. Jadi bertiga sama rata aja. Cuma cara mencintainya dengan treatment yang masing-masing berbeda. Tiga-tiganya punya treatment berbeda. Kan kalau seandainya kayak yang lebih tua siapa, lebih muda siapa, kan gitu. Nggak ada. Aku nggak bisa ngeratingin untuk persahabatan aku soalnya. Oke. Nggak bisa. Mereka semua sama rata. Oke. Semua sama rata, semua sama bacot, semua sama ngeselinnya, semua sama baiknya, semua sama aja. Lu siapa, woi? Oke. Jadi Leslar, Tofu, Richie TR, tiga-tiganya Sama rata. sama pas-pasang fenomenal. Anang. Oh, Manang. Atta Aurel. Kata Aurel apa lagi? Iya, Fadli Rebecca. Oke. Steffi Vero. Bentar lagi nikah, ya. Iya, doain, amin. Banyak. Karena mereka tuh aku dekat sama mereka semua. Jadi ketika mereka punya hubungan ya aku dekat. Cipa sama Rizky Nazar. Aku dekat. Angga Nina. Oke. Pokoknya semua pasangan-pasangan kayaknya semua di lingkungan Kak Dery semua Orang ya. temanku selalu bilang kayak gini. Der, mendingan lu bikin ini DWO. Iya juga ya. Karena aku ketika ngurus apapun pernikahan, aku tuh sendiri. Oh gitu. Jadi Mas Kebal sendiri gini. Ada orang-orang lain cuma aku tuh sendiri gerak sini. Weh, heboh gitu. Iya. Aku tuh heboh. Oke. Dan aku tuh berani ngomong kayak fight. Jangan nggak awas ya. Gitu. Oke. Aku nggak peduli dia siapa. Bukan berarti galak ya. Cuma ini kan maintenance. Oke. Luar biasa dari Saputra. Dery, thank you banget. Ini banyak banget pembelajaran podcast Belang Layar kita kali ini. Karena setiap datang sini banyak cerita baru. Januari kita bikin lagi ya? Itu bikin lagi ya. Pokoknya kita kayak setiap tahun ada terus ya. harus Dery ada. di podcast Bris. Soalnya ada seru-seru jadi kayak buat pendatang baru. Iya. Itu harus seru. Mau bikin pendatang baru di Enggak, manajemen. itu doain ya ntar harus baru. Sama satu lagi nih, gue paling gede banget nih sama ini selebgram kadang yang bikin heboh berita-berita. Kenapa tuh Tahu, selebgram? kadang ada aja beritanya masalah berantem, tahu kan? Iya. Yang ini bikin circle, lu ngapa? Iya. Apalagi lu jadi artis, lu besar kepala banget lu. Iya kan, itu gua kadang gede banget, sabar ya. Gak apa-apa, tapi lu tonton di video gue. Tapi Kak Dery sama selebgram yang kemarin tempatnya Papi cuma Cika temenan? Temenan. Itu kenapa? Nggak ada. Baik sebenarnya. Baik aja semuanya. Oke. Papi juga sama Cika, Papi sama Kasih, Papi sama semuanya, Cika sama semuanya baik-baik aja. Berarti netizen yang besar-besarkan. Busuk, netizen busuk, yang baik mah baik. Netizen lagi disalahin. Tadi ada yang komen gini, ya lu apa-apa nyalahin netizen, lu pada dunia internet gini. Bukan nyalahin, gue nyalahin yang komen-komennya pada busuk, yang baik-baik mah enggak. Kadang kan jadi so tahu. Kadang kan lo tahu berita di Indonesia itu kan dinaikinnya gara-gara apa? Gara-gara komen-komenan yang nggak jelas. Iya. Iya kan? Beda sama luar negeri. Luar negeri lo mau kayak gimana juga bebas, makanya mereka punya kehidupan. Iya. Kalau di sini ya ampun, laki sama laki langsung di blacklist itu gay itu berita. Gak pernah kan dinaikin karena apa? Kan gak berani. Iya. Itu jangan kayak gitu. Jadi kayak biarin aja mereka berhubungan baik, ya udah baik aja semua. Lu nggak perlu tahu gimana penyelesaiannya. Yang penting mereka berhubungan baik. Aku sama Cika baik-baik aja. Gak ada masalah. Oke. Tofu sama Cika juga baik-baik aja, gak ada masalah. Oke, jadi berarti netizen yang besar. Yang ada masalah otak lu. Netizen, coba jari-jarinya, jempolnya lebih dijaga lagi ya pembelajarannya. Lebih kayak yang dikondisikan itu ya gini. Aku tidak menyalahkan netizen yang baik ya. Yang baik juga banyak ya. Ya baik banyak banget. Alhamdulillah. Cuma yang beberapa akun bodong itulah yang suka kadang ngatain orang, lu nggak ngerti psikisnya orang itu gimana. Iya. Lu ngatain kayak gini segala macam padahal mereka baik-baik aja sampai akhirnya mereka mah jadi masalah beneran. Gara-gara disangkanya lu beneran ya gitu. Oke, luar biasa. Kak Dery karena udah datang ketiga kali nih, kita ada tanda kenang-kenangan dari podcast Belang Layar sebagai udah tampil ketiga kali di podcast Belang Layar. Thank you so much. Ini mukanya Kak Dery loh. Aku punya dari Guling. Oh iya. Oh iya, guling dari aku dulu berapa kali. Iya. Pensil, dia guling pensil dan sekarang udah punya ini foto. Iya, thank you banget. Banyak cerita yang luar biasa tentang di belakang layar seorang Dery Saputra yang pastinya yang manajer artis fenomenal, pengusaha yang luar biasa juga ditunggu loh. Tapi di sini aku kurus banget ya. Oh, sekarang jadi gendut ya. Ini waktu itu tahun lalu. Ini tahun lalu sepedaan terus kan. Oh iya. Oke. Tapi thank you banget lo Bris Entertainment udah undang aku kesini. Aku doain thank you. Podcast belakang layar ada Bris Entertainment, Kak Rizky thank you banget. Aku yang thank you banget. Pokoknya kalau nonton podcast belakang layar cuma ada di Bris Entertainment karena beritanya benar-benar akurat.
Dan terpercaya, nyata, eksklusif, dan banyak sponsornya. Itu yang paling penting. Nanti datang lagi mau sponsor baru. Oh iya, datang lagi bawa tadi kan mau bawa PS Store segala macam. Tukeran link ya. Iya, amin. siap. Pokoknya kalian komen di bawah kira-kira besok mau kalian mau toko di belakang layar siapa lagi yang mau denger ceritanya. Yang pastinya cuma ada di channel Bisnis Entertainment, enggak di tempat lain. Benar, nggak ada tempat lain. Dan buat kalian juga semuanya talent-talentnya Kak Rizky tolong dikasih. Jangan lupa subscribe juga. Sehat semua saya. Thank you ya, salam buat akhirnya semua. Thank you. Semua kita ketemu lagi. Siap. Bye-bye.